Manuskrip halu dan isnad palsu, tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini baru saja diupload atau diposting hari ini. Belum sehari kita mendapatkan informasi tentang penggerudukan oleh massa terhadap ceramah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu ramai sekali di kanal-kanal YouTube ya. Ada Gus Adha Official, ada Gus Zaini, kemudian ada Gus Kaben Nusantara, ada lagi itu Gus Ali atau Kajian Kitab Turos. Itu memposting ya tentang bagaimana keadaan ceramah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang terjadi ada semacam kerusuhan di sana ya. Ini tulisan untuk Gus Rumel Abbas ya. Gus Rumel di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengatakan langsung Gus Rumel ya. Gus Rumel mengatakan, sehabis salat saya membuka WhatsApp dan banyak kiriman video Jawara Bekasi yang meringsek pengajian Kiai Imaduddin kemarin, dan ini sangat disayangkan. Betapa tidak setuju pun, memang tidak seharusnya melakukan intimidasi seperti ini. Seharusnya sehabis sholat isya diusahakan menyempatkan untuk sedikit berzikir dan berdoa, bukan langsung membuka WhatsApp. Ini sekali bagian ini saja, intermezzo saja ya. Sindiran kecil-kecilan saja ini, tidak apa-apa ini. Yang merangsek ke pengajian itu bukan Jawara Bekasi, bukan pula warga kampung, karena kebanyakan warga kampung itu sedang berada di dalam masjid mendengarkan pengajian maulid penulis. Apapun itu, penulis ucapkan terima kasih atas keprihatinan Gus Rumel tentang kejadian itu. Kejadian malam itu semakin membuka lebar pemahaman masyarakat betapa pentingnya bagi Ba'alawi betapa pentingnya bagi Ba'alawi pengakuan masyarakat bahwa mereka adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Sampai siapa saja ulama yang tidak percaya mereka cucu Nabi, maka ia akan diancam dan pengajiannya akan diganggu. Padahal ulama yang tidak percaya itu sudah berdasarkan bukti kitab-kitab dan hasil tes DNA mereka yang melenceng. Gus Rumel mengatakan energi Kiai Imaduddin untuk mengampanyekan pembatalan Ba'alawi ternyata sangat tinggi. Karena setelah dari sana beliau langsung mengisi acara ke Malang, Jawa Timur untuk membicarakan hal yang sama. Penulis bukan mengampanyekan pembatalan Ba'alawi, tetapi yang penulis lakukan adalah menyebar luaskan pengetahuan tentang batalnya nasab Ba'alawi kepada masyarakat sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28, UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan UU nomor 9 tahun 1998 ya, tentang kemerdekaan mengemukakan berpendapat di muka umum. Merujuk pandangan undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gus Rumel mengatakan, untuk mengapresiasi energi yang sebesar itu, saya ingin menulis ulang temuan bukti sezaman yang sepertinya ditunggu banyak orang, termasuk Kiai Imaduddin. Seharusnya bukti sezaman bagi nasab Ba'alawi dikeluarkan bukan hanya untuk apresiasi penulis. Jika memang bukti sezaman itu ada, maka hendaknya dikeluarkan demi kemaslahatan semua. Nah, ini yang harus disoroti secara bersama ya. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebetulnya di tulisan-tulisan lama itu pernah mengatakan jika memang ditemukan kitab sezaman atau apapun itu, atau yang pasti Ba'alawi ini terbukti sesuai metode yang dijadikan standar oleh Kiai Imad, yaitu ada kitab sezaman atau yang lebih tua dari misalnya Asy-Syajarah Mubarakah tentang putra anak bin Isa dan semacamnya, itulah pokoknya Kiai Imad akan taslim kok. Dan ini yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa di sini ada niat yang sangat baik sekali dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang harus disoroti secara saksama, yaitu adalah demi kemaslahatan umat. Maka di sini Gus Rumel dimohon untuk mengeluarkan kitab sezaman itu apabila memang Gus Rumel menemukannya. Daripada kita selama ini menunggu ribut-ribut apalah. Kan kalau memang sudah ada kitab sezamannya bisa didiskusikan, dan bila memang itu benar,
maka Kiai Mat akan taslim. Ya. Jadi begitu alurnya. Atau mestinya ya. Aduh ya Allah, ya Allah. Penulis tidak menunggu bukti sezaman dari Gus Rumel karena yakin pasti bukti sezaman itu hanya PHP belaka untuk para Ba'alawi dan pendukungnya. Di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani justru malah yakin Gus Rumel itu tidak memiliki bukti kitab sezaman itu, atau tidak ada, atau PHP itu namanya ya, yang ditulis Kiai Mat di situ. Penulis yakin seyakin-yakinnya berdasarkan pergumulan penulis selama ini dengan naskah-naskah nasab Ba'alawi bahwa Ubaidillah dan 5 nama lainnya sampai Muhammad Shahib Mirbad adalah tokoh fiktif. Bagaimana tokoh fiktif bisa meriwayatkan hadis? Ya, jadi dari Ubaidillah sampai Shahib Mirbad menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu tokoh fiktif. Ya, untuk pembahasan Shahib Mirbad itu juga pernah ditulis ya oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Gus Rumel mengatakan buktinya ialah isnad atau mata rantai riwayat yang saya dapatkan dari plus 75 hadis melalui beberapa tokoh Ba'alawi, atau gimana nih 75-nya bacanya itu ya. Sekaligus mengkonfirmasi mereka sebagai sosok historis ya. Jujurkah klaim itu? Gus Rumel menyertakan beberapa narasi tanpa manuskrip. Siapapun bisa menulis apapun tentang masa lalu yang diinginkannya. Banyak para penulis novel fiksi yang mampu membuat cerita berlatar belakang sebuah tahun tertentu di masa lalu, atau berlatar belakang tokoh historis lalu menyertakan tokoh fiksi itu seakan-akan ia hidup bersama tokoh historis tersebut. Gus Rumel dalam klaimnya akan kitab sezaman itu tidak melampirkan manuskrip apapun untuk menguatkannya, malah manuskrip tentang Imam Syafi'i yang ia sematkan. Sebuah manuskrip yang tidak ada kaitan apapun dengan nasab Ba'alawi. Lagi-lagi tipu-tipu ala muhaqqiqi Ba'alawi dilakukan Gus Rumel. Penulis tidak akan merinci substansi narasi halu dari petikan kitab baru atau disertasi mahasiswa semacam itu. Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ada semacam gambaran Kiai Mat ini sebagai penguji ya, penguji mahasiswa, entah kalau disertasi itu berarti S3 ya. Aduh ya Allah, ini kalau ketemu antara Gus Rumel dengan Kiai Mat lalu mungkin di situ disaksikan dan ada moderator yang paham mengenai mahalun niza dari persoalan ini, saya pikir akan menarik ya, akan menarik begitu. Ya, mudah-mudahan terjadi pertemuan itu antara Gus Rumel dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di persoalan seperti ini. Itu saja barangkali teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk pengetahuan kita dan wawasan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.